Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kali ini, kita akan mempelajari metode dan teknik penyuluhan partisipatif. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu penyuluhan pertanian partisipatif, pendekatan metode penyuluhan, langkah praktik penyuluhan, metode penyuluhan, dan teknik-teknik dari kegiatan penyuluhan. Kita masuk yang pertama yaitu penyuluhan pertanian partisipatif. Pemerintah telah memperhatikan pengembangan SDM ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Menurut Undang-Undang, penyuluhan menurut UU SP3K ini adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi, pemerintah telah mendefinisikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan, penyuluhan adalah sebagai berikut tadi. Kemudian, metode penyuluhan pertanian partisipatif yaitu masyarakat berpartisipasi secara interaktif. Analisis-analisis dibuat secara bersama yang akhirnya membawa pada suatu rencana tindakan. Partisipasi di sini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur, melibatkan metode-metode multidisiplin. Dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal. Jadi yang dimaksud penyuluhan pertanian partisipatif ini yaitu penyuluhan yang melibatkan petani sebagai pelaksana dari kegiatan penyuluhan tersebut. Jadi melibatkan petani melalui pikirannya, masukannya, dan sarannya mungkin karena penyuluh tidak terlalu memahami kondisi yang dialami oleh petani. Jadi perlu dilakukan partisipasi petani tersebut dalam membuat keputusan-keputusan yang menentukan perencanaan kegiatan penyuluhan seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu ada istilah baru dalam definisi yang cukup panjang tersebut, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta keluarga intinya. Sedangkan pelaku usaha adalah perorangan atau perusahaan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi ada istilah yang berbeda di sini, yaitu yang mana pelaku utama adalah petani yang sesungguhnya beserta keluarganya. Entah itu dia juga bertani, menjadi pekebun, peternak, nelayan, atau sebagainya. Namun untuk pelaku usaha yaitu perorangan atau korporasi. Jadi bedanya di sana. Jadi beda antara pelaku dan pelaku utama dan pelaku usaha adalah itu tadi. Kemudian saya lanjutkan, dalam definisi dan istilah yang cukup panjang itu, inti yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan adalah melakukan perubahan PKS, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ada dalam diri petani, sehingga mereka mampu bertindak lebih mandiri. Dengan adanya peningkatan PKS tersebut, maka akan memberikan motivasi untuk melakukan perubahan terhadap kebiasaan yang tradisional menjadi lebih modern. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai penyuluhan kegiatan pertanian partisipatif. Kemudian kita masuk ke pendekatan metode penyuluhan. Menurut Samsudin, metode penyuluhan masih banyak sekali, dan untuk menentukan metode mana yang tepat, dia menyarankan yaitu tujuan khusus penyuluhan pertanian. Adanya tujuan khusus penyuluhan pertanian, kemudian situasi di daerah di mana penyuluhan tersebut akan dilaksanakan, fasilitas atau hal yang menyangkut sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu metode, kemampuan penyuluh sendiri apakah mampu melaksanakan metode itu dengan sebaik-baiknya, pesan atau informasi yang akan disampaikan, dan waktu yang tepat bagi sasaran. Jadi menurut Samsudin, banyak pertimbangan yang harus ditentukan atau yang harus dipenuhi oleh penyuluh sebelum melakukan penyuluhan. Jadi harus ditentukan dulu tujuan khususnya apa penyuluhan pertanian tersebut, kemudian bagaimana situasi daerah tempat penyuluhan tersebut dilaksanakan, apakah fasilitas-fasilitas atau metode yang digunakan itu
terpenuhi, kemudian apakah penyuluh sendiri itu mampu melakukan metode tersebut, kemudian isi dari pesan atau informasi yang akan disampaikan itu apa, dan waktu yang tepat bagi sasaran atau petani itu atau sasaran atau penyuluh bukan penyuluh, sasaran atau petaninya yang diberikan informasi tersebut, kapan waktu yang tepat untuk memberikannya, apakah pagi hari, apakah siang hari, sore, atau maghrib, atau malam hari. Itu juga akan menentukan penerimaan informasi yang disampaikan, bagaimana sasaran ini menerima informasi yang disampaikan tersebut. Karena biasanya ketika pagi hari dilakukan acara pengumpulan atau pemberian informasi oleh penyuluh, itu tidak akan didatangi oleh petani karena petani masih banyak yang di sawah. Atau mungkin setelah sore hari, setelah maghrib atau setelah isya, mungkin baru dilakukan penyuluhan. Nah, di situ waktu-waktu senggang para petani akhirnya bersedia mengikuti kegiatan. Jadi waktu-waktu selain hal yang tadi juga sama pentingnya dalam penentuan kapan dilakukannya penyuluhan berdasarkan metode dari Samsudin tadi. Kemudian pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam pemilihan metode penyuluhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan berdasarkan sasaran penyuluhan dengan memperhatikan tingkat PKS sasaran. Tadi PKS yaitu apa PKS tadi? PKS pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari sasaran, kondisi sosial budaya, dan jumlah sasarannya. Semakin banyak orang yang diundang sebenarnya semakin sedikit informasi yang ditangkap ketika tempatnya tidak memenuhi atau materinya tidak menarik, penyampainya tidak menarik, dan banyak hal lainnya. Itu juga akan perlu dipertimbangkan. Kemudian mempertimbangkan sumber daya penyuluh yang dilihat dari kemampuan penyuluh, materi penyuluhan yang akan diberikan, saran yang dapat dipergunakan, dan biaya pelaksanaan penyuluhan. Jadi itu juga tadi sempat saya singgung, bagaimana kemampuan penyuluh dalam memberikan materi, terus materi apa yang akan diberikan dan sarana apa yang dipergunakan, itu juga akan menentukan kesuksesan dari kegiatan penyuluhan tersebut. Kemudian pertimbangan terhadap keadaan daerah, apakah meliputi aspek musim yang berlangsung, keadaan usaha tani, dan kondisi di lapangan. Jadi misalkan musimnya padi, ya komunikasi informasi yang diberikan harus berkaitan dengan padi, jangan berkaitan dengan hal yang lain. Maka ketika kalian memberikan hal yang lain yang tidak sesuai dengan musim yang sedang berlangsung, maka informasi tersebut akan terjadi gap. Jadi tidak nyambung. Yang di musimnya sekarang musim padi, tapi kalian memberikan informasi mengenai komoditi yang lain. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian pertimbangan yang penting dan harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah. Target pelaksanaan penyuluhan adalah juga dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Jadi harus sesuai dengan program pemerintah, yakni penyuluhan yang diberikan itu. Kemudian kita lanjutkan, apapun metode yang dipilih tetap harus mempertimbangkan tahapan yang sedang terjadi pada sasaran dalam proses belajar. Bagaimana tahapan petani menerima ide-ide baru, apakah proses adopsi telah berlangsung. Pada posisi ini yang menuntun kejelian penyuluh untuk dapat menilai sasaran pada tingkat adopsi yang sampai mana. Pada tingkat sadar atau awareness, pendekatan yang digunakan adalah massal. Dilakukan sampai tumbuh adanya minat atau interesting. Jika sasaran sudah mampu memberikan penilaian atau evaluasi, maka pendekatan yang digunakan sebaiknya secara berkelompok. Pendekatan ini sampai pada tahap mencoba atau trial yang dilakukan oleh seorang kontak tani yang biasanya memiliki sikap inovator. Selanjutnya, pendekatan individu pada sasaran yang mulai menerapkan atau adoption. Dari pendekatan ini, maka dapat dipilih metode yang tepat untuk dilakukan kegiatan penyuluhan. Jadi, dikumpulkan dulu secara massal dan diberikan masukan-masukan hingga tumbuh minat. Setelah tumbuh minat dan bisa memberikan penilaian, maka dipecah menjadi beberapa kelompok
kegiatan penyuluhan tersebut. Setelah dipecah menjadi beberapa kelompok, selanjutnya dilakukan percobaan atau trial yang dilakukan oleh petani yang biasanya memiliki sifat inovatif atau sikap inovator. Selanjutnya, setelah dilakukan hal tersebut, maka dilanjutkan dengan pendekatan individu pada petani yang telah menerapkan atau mengadopsi cara-cara yang diberikan dalam masa penyuluhan. Dalam proses penyuluhan tersebut, dari pendekatan ini, maka dapat dipilih metode yang tepat untuk dilakukan kegiatan penyuluhan. Jadi secara bertahap, mulai dari pendekatan secara kelompok, pendekatan secara massal, pendekatan secara kelompok, dan pendekatan individu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke langkah praktik penyuluhan. Penyuluhan merupakan pendidikan non formal bagi petani dan keluarganya agar mereka mau dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengaruh dari program pendidikan non formal adalah terbatas. Pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan kerjasama penuh penyuluh dan petani yang progresif. Dengan harapan petani ini dapat menyebarkan informasi yang diterimanya kepada petani lainnya. Kondisi petani dan norma-norma yang berlaku dapat menjadi penghambat atau pendukung berjalannya proses komunikasi dalam pendidikan. Untuk mengatasi hambatan yang muncul, sebelum dilakukan ide perubahan di dalam masyarakat, ada beberapa langkah praktis yang disarankan oleh Suardiono sebagai berikut. Yang pertama yaitu membina hubungan baik dengan petani, yakni menjalin keakraban dengan para petani dan meyakinkan bahwa penyuluh memang bekerja untuk mereka. Perkenalan dapat dimulai dari tokoh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu mencari dukungan dari pemimpin setempat, yang mana dukungan dari para pemimpin akan memperingan tugas penyuluh karena petani dengan sendirinya akan mengikuti pemimpin panutan masyarakat. Misalnya bisa menggandeng kepala desa atau tokoh agama yang ada di sana, yang disegani oleh para masyarakat, khususnya masyarakat petani. Kemudian yang ketiga yaitu menginventarisir masalah yang ada. Pelaksanaan kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melihat masalah berdasarkan kacamata petani. Demikian juga dengan pemecahan masalah tersebut juga berdasarkan keinginan dan kebutuhan para petani. Penyuluh adalah fasilitator yang membimbing petani mengerti terhadap persoalan yang dihadapi. Jadi kegiatan penyuluhan ini harus dilakukan secara partisipatif atau adanya peran petani di sana, karena petani yang mempunyai masalah tersebut. Fungsi penyuluh adalah sebagai fasilitator atau membantu, memberikan bantuan kepada petani terhadap persoalan yang dihadapi oleh petani. Jadi intinya penyuluh harus lebih cerdas daripada petani. Tapi kenyataan di lapangan belum tentu demikian. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan, mengkoordinasikan hasil inventarisasi masalah. Masalah-masalah yang sudah terinventarisir selanjutnya dibahas dengan para pemimpin dan tokoh masyarakat serta disepakati jalan keluarnya secara musyawarah. Melalui hal ini, petani dan penyuluh dapat belajar bersama, mengenal dan mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, sekaligus untuk mencocokkan perbedaan yang ada dan mencari penyesuaian dan kesepakatan pandangan. Setelah permasalahan dikumpulkan atau diinventarisir, selanjutnya dilakukan pemecahan masalah bersama tokoh masyarakat agar dicari jalan tengahnya melalui kegiatan musyawarah. Selanjutnya yaitu membangun budaya setempat, yaitu penerapan PRA atau Participatory Rural Appraisal melalui para tokoh masyarakat desa, melakukan penyusunan program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani dan lokal wisdom atau kearifan lokal setempat. Kata kuncinya adalah mempertahankan kualitas tanah, air, dan lingkungan usaha masyarakat Indonesia, masyarakat di pedesaan untuk menjaga kelangsungan dan pelestarian alam. Selanjutnya, kita masuk ke metode penyuluhan. Metode penyuluhan adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluhan dengan sasaran penyuluhannya. Dengan demikian, penerapan metode sangat penting, mengingat fungsi utama penyuluh adalah menciptakan situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan pendidikan. Dengan mendekatkan penyuluh dan sasaran penyuluhan, berarti penyuluh mempunyai kesempatan untuk menstimulasi aktivitas mental dan fisikal sasaran penyuluhan sehingga memunculkan kebutuhan mereka untuk belajar dan memberi kesempatan belajar bagi sasaran penyuluhan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemilihan metode maupun teknik yang
dalam kegiatan penyuluhan haruslah didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas metode atau teknik yang akan digunakan. Efektivitas mengacu pada besaran pencapaian tujuan yang diterapkan metode atau teknik tertentu. Sementara efisiensi mengacu pada pertimbangan rendahnya biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. Metode penyuluhan dapat diklasifikasikan berbagai faktor. Di antaranya ada 3 jenis, yaitu menurut jarak sasaran, menurut indera penerima, dan jumlah sasaran penyuluhan yang akan dicapai. Kita akan masuk ke pembahasan satu persatu. Yang pertama, menurut jarak sasaran, yaitu menurut jarak sasaran penyuluhan yang akan dicapai, maka pendekatan penyuluhan dapat dilangsungkan dengan 2 cara, yakni cara langsung atau cara tidak langsung. Cara langsung mengenai melakukan kunjungan lapangan dan kunjungan rumah. Tidak langsung melalui media penyuluhan, radio, bahan cetakan, dan lain-lain. Menurut indera penerima sasaran penyuluhan, menurut kemampuan sasaran penyuluhan menerima informasi atau berkomunikasi, maka pendekatan penyuluhan yang dapat dilakukan adalah melalui TV, metode penyuluhan terlihat, misalnya TV, film, atau bahan cetakan yang hanya dapat digunakan untuk sasaran penyuluhan yang dapat melihat, khususnya dapat membaca. Metode penyuluhan mendengar, yaitu radio, TV, dan film yang hanya dapat digunakan jika sasaran penyuluhan tidak mengalami gangguan pendengaran, yaitu dapat mendengar. Kombinasi antara metode melihat, terlihat, dan mendengar atau AVA atau Audio Visual Aids. Penggunaan AVA saat ini dianggap paling sesuai dan paling tepat untuk digunakan menyampaikan informasi pembangunan secara cepat kepada masyarakat luas. Yang ketiga, yaitu menurut jumlah sasaran penyuluhan. Menurut jumlah sasaran penyuluhan yang akan dicapai, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui 3 cara pendekatan, yakni pendekatan perseorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Pendekatan perseorangan, yaitu pendekatan dilakukan khususnya untuk mencapai sasaran penyuluhan potensial dan strategis yang diperkirakan akan mendorong bahkan menghambat berlangsungnya kegiatan penyuluhan. Pendekatan terhadap pihak strategis bertujuan untuk mencari pengakuan tentang pentingnya inovasi yang disampaikan lewat program yang diperkenalkan atau diintroduksikan oleh penyuluh. Biasanya, jika pihak-pihak strategis ini dapat diyakinkan tentang kemanfaatan inovasi tersebut, maka penduduk lainnya juga akan cepat terpengaruh. Keunggulannya dari pendekatan metode perseorangan ini, itu pada relatif mantapnya perubahan perilaku sasaran penyuluhan setelah menerapkan inovasi. Alasannya, karena individu strategis biasanya akan menerima suatu inovasi jika dia benar-benar sudah yakin akan inovasi itu dan terutama pada pembawa inovasi tersebut, yaitu penyuluh. Kelemahannya pada pendekatan perseorangan yaitu memerlukan banyak tenaga dan waktu dari penyuluh ya untuk harus mendatangi satu persatu individu strategis tersebut. Oleh karena itu, penentuan individu selaku sasaran strategis harus selektif. Selektivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik jika penyuluh dapat mengidentifikasi dengan cermat dan tepat individu-individu strategis yang ada pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Berikutnya ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan pendekatan perseorangan. Persoalannya hanyalah bagaimana menentukan kelompok strategis yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Kelompok tani, kelompok bapak tani, pemuda tani, wanita tani, atau kelompok usaha bersama adalah satu dari sekian kelompok sosial di masyarakat yang dapat dijadikan kelompok sasaran strategis. Namun, kelompok-kelompok lainnya pun tetap harus didekati, khususnya dalam upaya menyamakan pengertian dan pandangan tentang arti, hakikat, dan program serta fungsi program sebagai sasaran untuk menebarkan inovasi atau informasi baru ke masyarakat. Pendekatan massal, yakni penyuluhan yang adalah cara yang biasanya dilakukan jika tujuan penyuluhan hanyalah sekedar bersifat memberikan informasi awal tanpa memperhatikan pihak-pihak strategis. Tujuannya hanyalah untuk membangkitkan rasa curiosity atau rasa ingin tahu seseorang atau sekelompok orang mengenai sesuatu hal yang baru. Namun, jika sudah menyangkut upaya membujuk dan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu, maka dilakukan pendekatan perseorangan atau pendekatan kelompok yang harus digunakan. Setiap metode penyuluhan ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, setiap penentuan metode mana yang digunakan akan tergantung pada berapa banyak sasaran penyuluhan
yang ingin dicapai pada satuan waktu yang sama, materi penyuluhan yang disampaikan, dan dampak yang ingin dicapai. Teknik-teknik penyuluhan. Teknik penyuluhan adalah cara untuk mempertemukan penyuluhan dengan materi penyuluhan. Teknik penyuluhan ini akan memungkinkan sasaran penyuluhan mengalami proses belajar, yaitu proses interaksi dari antara orang yang belajar dengan materi yang dipelajarinya, sehingga dia memperoleh pemahaman tentang materi yang dipelajarinya tersebut, yang pada gilirannya materi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terdapat berbagai metode dan teknik penyuluhan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan. Saya sebutkan saja, silakan dibaca sendiri. Yang pertama yaitu kunjungan rumah, yang kedua kunjungan lapangan, yang ketiga kunjungan kantor, yang keempat surat menyurat atau korespondensi, dan yang kelima telepon. Yang keenam demonstrasi. Nah, dalam demonstrasi ini ada berbagai macam jenis demonstrasi. Apabila ini akan menjadi pertanyaan, silakan tanyakan di forum diskusi. Kemudian wisata juga terdiri dari dua jenis. Ada perbedaan antara widya wisata dan karya wisata. Silakan ditanyakan di forum diskusi. Kemudian kursus, pameran, media massa, perlombaan, dan kampanye. Bisa dibaca sendiri ya. Saya lanjutkan ke selain ragam metode atau teknik penyuluhan pertanian yang telah dipaparkan di atas, terdapat jenis lain atau metode penyuluhan lainnya yang sudah dilembagakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian dan juga sering diintegrasikan dengan penyuluhan kehutanan, koperasi, dan program keluarga berencana. Di antaranya adalah temu karya petani atau nelayan, peta pengalaman, pekan tani, hari kerja pertanian, hari lapangan, pekan penghijauan nasional, dan mimbar secara sehat. Itu tadi metode atau teknik yang digunakan dalam proses penyuluhan dan adanya integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti macam-macam ini tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan di forum diskusi, silakan disampaikan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.